Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan sumber energi di Ukraina. Kita telah tahu bahwa hampir menyentuh 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina itu sangat ramai ya. Jadi tidak ada prediksi bahwa perang ini akan berakhir dan ini hampir menyentuh 2 tahun. Dari kondisi ini, lanskap energi global itu mengalami perubahan yang besar. Jadi berbagai wilayah di seluruh dunia itu merasakan lonjakan harga energi yang memberatkan konsumen. Contohnya adalah harga-harga dari bahan bakar fosil meningkat secara tajam seperti batu bara. Sehingga ini akan memberatkan konsumen batu bara di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia sedikit diuntungkan karena produksi geothermal sebagian besar adalah dari Indonesia. Jadi semua negara memiliki ketergantungan pada konsumsi bahan bakar fosil. Minyak, gas, dan batu bara, tadi kita sebutkan batu bara itu mengalami lonjakan dan Rusia menyetop aliran minyak ke Eropa sehingga terjadi volatilitas harga. Inilah yang akan menjadi sorotan dalam video ini, yaitu terkait berapa dan bagaimana sumber energi di negara Ukraina itu sendiri yang sedang diserang oleh Rusia. Jadi Ukraina itu adalah negara transit penting untuk pasokan minyak dan gas alam Rusia ke negara-negara Eropa. Jadi ketika terjadi perang, artinya minyak dan gas itu di-stop oleh Rusia kapan saja ke Eropa itu, sehingga timbul kelangkaan yang tinggi untuk kedua bahan bakar tersebut. Sumber daya hidrokarbon Ukraina di wilayah Ukraina itu terletak di wilayah Dnipro, Donetsk di timur. Coba Anda lihat peta Ukraina ini, jadi wilayah Dnipro, Donetsk di timur, Karpatian di barat, dan Laut Hitam, Laut Azov di selatan. Wilayah Dnipro itu menyumbang 90% dari produksi gas alam. Jadi Ukraina memiliki gas alam yang sangat besar. 90%-nya itu di Donetsk, di Dnipro Donetsk ya. Sisanya itu 10% produksi gas alam berasal dari wilayah Karpatian dan Laut Hitam, Laut Azov. Jadi sebagian besar ada di Dnipro dan Donetsk. Ukraina itu memproduksi batu bara, ada gas alam, ada minyak bumi, dan sumber kecil lainnya. Kemudian di Ukraina juga terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir dan beberapa energi terbarukan. Tetapi permintaan energi di wilayah Ukraina itu melebihi dari pasokan energi domestiknya, sehingga Ukraina harus impor, defisitnya sekitar 35%. 65% sudah diproduksi oleh domestik, tetapi kekurangannya 35% harus impor. Gas alam merupakan hampir sepertiga dari konsumsi energi primer di Ukraina. Jadi gas alam itu konsumsinya sepertiganya. Kemudian batu bara 30% dan nuklir 21%. Nuklir sangat tinggi di Ukraina. Minyak bumi dan beberapa hidrokarbon lainnya serta ditambah sumber energi terbarukan itu menyumbang 18%. Ya, jadi sisanya 80% disumbang oleh sumber energi terbarukan dan minyak. Sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Ukraina itu sudah menghadapi tantangan yang besar, termasuk utang yang berlebihan. Jadi pandemi ini memperparah tantangan ini karena permintaan energi dan produksi berkurang, mempengaruhi kemampuan Ukraina ini untuk melunasi hutang, apalagi ditambah setelah perang. Jadi kondisinya sangat parah sekali. Apalagi tahun 2012 Ukraina itu kehilangan yurisdikasi ya di semenanjung Crimea. Akibatnya, menurut Kementerian Energi Ukraina, negara ini kehilangan 80% deposit minyak dan gas alamnya di Laut Hitam, serta sebagian infrastruktur
pelabuhan. Jadi Crimea, sebuah wilayah yang sudah dianeksasi oleh Rusia tahun 2014 itu menyimpan banyak sumber daya energi. Jadi 80% ketika dikuasai oleh Rusia sudah kehilangan. Kemudian ekonomi Ukraina ini adalah yang paling intensif energi di Eropa. Meskipun negara ini membuat kemajuan dalam efisiensi energi sektor di industri, pertumbuhan ekonomi keseluruhan melambat karena sedikit investasi dan modernisasi infrastruktur energi. Kemudian pasokan energi yang tidak stabil dan ketidakefisien dalam konsumsi energi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sumber minyak bumi di Ukraina. Jadi Ukraina itu memiliki cadangan minyak terbukti itu sekitar 400 juta barel pada tahun 2021. Jadi tidak terlalu besar ya minyaknya. Kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, kita memiliki 2,5 miliar barel, sementara Ukraina 400 juta barel. Jadi hampir 5 kalinya ya, 5 kali lebih. Ukraina ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan minyak bumi. Jadi minyaknya itu impor untuk memenuhi. Tahun 2020 impor minyak bumi dan cairan hidrokarbon lainnya itu mencapai sekitar 70% dari konsumsi di Ukraina. Jadi 70%-nya impor kebutuhan minyak bumi ini. Dan negara ini hanya memproduksi 74.000 barel per hari minyak bumi, bandingkan dengan Indonesia yang sekitar 800.000 barel per hari. Jadi produksinya cuma 74 barel. Ukraina mengimpor sebagian besar produk minyak dari Belarusia negaranya, kemudian ada dari Rusia dan Jerman. Tetapi saat kondisi perang seperti ini, artinya pasokan dari Belarusia dan Rusia berhenti. Kemudian impor minyak mentah yang berasal dari Azerbaijan, Kazakhstan, itu memasok satu-satunya penghilangan yang beroperasi di Ukraina, yaitu di Kremenchuk. Ukraina itu adalah negara transit untuk ekspor minyak mentah Rusia. Jadi Rusia itu mengekspor minyaknya menuju ke Slovakia, Hungaria, Ceko, dan pipa itu melewati Ukraina. Dan pipa itu mengangkut 400.000 barel, ya, sangat besar sekali. Pada tahun 2019, operator pipa Ukraina memperpanjang kontrak dengan Transwed Rusia untuk mengangkut minyak mentah hingga tahun 2030, dan pada tahun 2020 itu sekitar 244.000, dan sekarang terhenti karena perang. Kemudian sumber gas di Ukraina. Pada awal tahun 2021, Ukraina itu memiliki cadangan gas terbukti itu 39 triliun kaki kubik. Bandingkan dengan Indonesia 49 triliun, lebih tinggi daripada Indonesia, tapi Ukraina itu negara yang lebih kecil, penduduknya lebih sedikit. Artinya dia memiliki sumber energi gas alam yang besar. Pada tahun 2019, konsumsi gas alam Ukraina mencapai 1 triliun kaki kubik. Ya kan? Kemudian turun 50% dari tahun 2010. Jadi produksi gas alam domestik memenuhi lebih dari 70% dari total konsumsi, tetapi sisanya impor kembali. Secara historis, Ukraina telah menerima sebagian besar impor gas dari Rusia. Namun setelah Rusia mengambil alih semenanjung Crimea, Ukraina menghentikan impor gas alam langsung dari Rusia dan menggantikannya dengan gas alam dari negara-negara Eropa. Ya, inilah akibat dari perang ya. Namun sebagian besar gas alam yang diimpor dari Eropa sebenarnya berasal dari Rusia dan masuk ke Ukraina melalui aliran balik dari negara-negara Eropa Timur. Jadi sebenarnya sumber utamanya di Rusia. Jadi Ukraina memiliki infrastruktur transit gas yang terbesar di dunia karena wilayahnya dekat dengan Rusia. Kemudian Ukraina menjadi negara transit penting bagi pasokan gas alam Rusia ke negara-negara Eropa. Kemudian sejumlah negara menerima sebagian atau sepenuhnya pasokan gas alam Rusia melalui Ukraina. Banyak sekali negara-negara tersebut, misalnya Australia, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita diskusikan ya, kita jelaskan pada video ini terkait dengan sumber energi di Ukraina. Ukraina memiliki sumber energi, terutama gas alam, terutama di Crimea yang sudah dianeksasi oleh Rusia,
yang jelas ini merugikan Ukraina.